juga kita akan di training oleh vendor langsung karena mereka telah selesai melakukan pemasangan MCFA beserta instalasinya. Nah, kita akan di training langsung oleh vendornya. Nah, seperti apa di lapangan? Langsung kita ke lapangannya. Berarti MCFA ya, Main MCFA. Control Fire Alarm ya. Iya. Nah, ini saya jelaskan dulu fungsi-fungsi tombol di sini, Pak. Resound alarm ini untuk membunyikan kembali ketika alarm di silent. Nanti kita coba. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita silent untuk membunyikan kembali, kita resound. Tombol silent ini untuk mematikan bunyi buzzer di panel dan di lapangan, Pak. Jadi ketika ada indikasi masuk seperti trouble, kita silent dulu. Nah, ini akan mematikan bunyi buzzer di panel. Di setiap itu ya, box hidran itu ya. Ah. Seluruhnya, Pak? Seluruhnya. Bisa. Bedanya dengan panel sounder silent ini nih, panel sounder silent ini hanya untuk mematikan bunyi buzzer di panel. Lapangan masih tetap aktif. Jadi jangan salah pencet dengan alarm silent atau panel sounder silent. Jadi kalau panel alarm silent ini untuk mematikan bunyi buzzer di panel dan di lapangan. Baik. Tapi kalau panel sounder silent ini hanya mematikan bunyi buzzer di panel, lapangan masih tetap aktif, soundernya masih berbunyi. Terus tombol ini, lampu ini hanya untuk mengetes lampu LED yang di panel. Tombol reset ini untuk menormalkan kembali MCFA dalam pendeteksian awal. Jadi ketika ada indikasi fire, cek lokasi, normal, reset kembali. Jadi biar MCFA mendeteksi dari awal lagi. Fire drill ini atau dua tombol ini difungsikan untuk ini general evakuasi, Pak. Tapi yang saya program ini programmable function yang untuk general evakuasi membunyikan sounder seluruh lantai dan interkoneksi yang ke MCFA seperti lift, tata suara, akses card contohnya atau yang lainnya bisa diintegrasi ke sistem fire alarm. Terus fungsi kunci ini, Pak, ini kunci ini untuk pengaman atau akses level. Jadi ketika kunci ini posisinya 0, Bapak tidak bisa memfungsikan tombol-tombol di sini. Kepencet ini pun tidak akan terjadi general alarm. Bapak harus masuk ke akses level 2 dulu. Passwordnya 25 kali 1, 2, 3, 4, 5, enter. Nah, ini tombol-tombol ini udah berfungsi, Pak. Jadi ketika sudah masuk ke akses level 2, fungsi tombol ini sudah berfungsi. Selama 120 second tidak ada pengoperasian tombol, dia akan unlock kembali. 120 detik. Iya. Baik, Pak. Jadi dia nge-lock kembali. Jadi ini pengendali utamanya, Pak, dan terpasang juga anunsiator, Pak, di depan sana. Jadi fungsinya sama, tombol-tombol sama, tapi untuk pengoperasian di sana, jika kunci ini posisi akses level 1, di sana slave, Pak. Jadi cuma monitoring. Tapi jika pengoperasiannya pingin diambil alih dengan anunsiator, posisi kunci ini harus posisi off atau 0 posisinya. Nah, ini baru di anunsiator di akses level 1 ke kanan sama di sana juga ada kunci seperti ini. Tinggal putar ke kanan. Berarti fungsi dari MCFA ini sudah diambil alih dengan anunsiator, Pak. Jadi bisa di tombol silent, reset dari sana. Ada di mana ya, Pak? Di pos security. Berarti ini nggak bisa difungsikan, yang security baru bisa. Apa dua-duanya bisa? Bisa dua-duanya. Kalau ini kan sebagai master, walaupun dia posisi disable, kita ambil alih langsung dari sini tetap bisa. Ini soalnya kan ini master. Jadi anunsiator dia maksimal bisa terpasang 15 titik, Pak. Jadi anunsiatornya. Sini coba terpasang satu. Di sini hanya satu. Iya, aja. satu. Nah, terus saya jelaskan lagi dalamannya MCFA seperti ini, Pak. Ini kapasitasnya dia panel 4 loop, tapi masih terpasang 2 loop. 4 loop terpasang, spare 2 loop. Iya. Ini kalau mau diaktifkan dengan 4 loop, jadi harus ditambah dengan expander loop namanya di dalam. Jadi sini kapasitasnya masih 2 loop. Ini reser datanya ini, Pak, nih, data in out. Nah, ini data out, data in, data out, data in. Ini menggunakan kelas A, Pak. Jadi fungsinya kelas A itu tarikannya looping balik. Jadi dari contohnya dari basement 2 sampai lantai 3 satu ya, lantai 1 dia balik lagi MCFA. Ini dari lantai 2 sampai atas balik lagi ke sini ini balikannya. Sistemnya seri lah ya, Pak. Iya, looping. Alarm sebenarnya ada 2 sistem, Pak. Jadi tarikannya kelas A dan kelas B. Jadi kalau kelas B tarikannya hanya tarikan start aja. Jadi
cuma kabel out tapi tidak balik lagi ke sini. Dia berhenti di titik akhir atau di TBFA terakhir, berhenti tidak kembali ke MCFA. Kelemahannya kalau menggunakan kelas B, jadi contohnya di lantai 1 terputus kabel datanya, otomatis di lantai atasnya akan off, tidak tersuplai data. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak? Oke. Nah ini Pak, motherboardnya ini power supply internalnya untuk konsumsi ini powernya, ini power supply Masih main lantai. DC, ini DC 24 VDC per TB. Ini power ini 10 ampere. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke menu ini. Power supply-nya itu supply ke sini ya? Iya, ini untuk konsumsi TBFA per lantai. Oh, semua? Iya. Oke. Ini untuk koneksi 24 VDC TBFA per lantai. Oke. Kalau ini hanya untuk operasional panel. Dia dilengkapi dengan 2 baterai. Dia kapasitasnya nih 12 volt, 7 Ah. Jadi 2. Jadi ini untuk backup ketika 220 blackout aja Pak. Jadi ketika 220 off, dia di cover sementara pakai ini. Ada pertanyaan dulu Pak di sini. Ini koneksi anunsiator yang ke post security ini. Ini. Dia di sana perlu 2 pair. Satu pair data, 1 pair 24 VDC. Ini koneksi yang ke anunsiator depan. Ini tarikannya. Terus coba kita jelaskan dulu di ini bila mana ada indikasi fire alarm berbunyi smoke detector atau apa, ya notifikasi ada di sini untuk address ada ya? otomatis ada Pak. Address ya? Iya, contohnya seperti ini. Coba nih. contoh. Nah, nanti kita tes dulu. Baik. Contoh seperti ini. Di sini pasti akan menampilkan address. Karena sini terpasang sini semi addressable kan Pak. Jadi address 13, loopnya loop 1. ND itu network Pak. Jadi panel ini bisa di network. Jadi ND1, Grand Mention. Ini pasti akan muncul notifikasi seperti ini. Zone 1, tangga 3, basement 1. Karena sistemnya semi address, Bapak harus melihat layout denah lantai Pak. Contohnya zona 1 meliputi areanya mana aja. Zone 2 meliputi area mana aja. Ada layoutnya nggak dikasih nanti gambarnya? Dari PT SAM-nya pasti. Ya itu harus ada ya. Percuma nanti dijelasin Iya, ini kita iya, disuruh ada lihat layout. layout tapi nggak ada. Oke. Kalau yang di unit kamar dia ada remote LED di depan pintu. Ya. Jadi untuk mempermudah pencarian, contohnya di lantai 1 ada indikasi aktif lampu ya, yang di depan pintu tuh Pak, kadang-kadang ada. Nah itu untuk mempermudah. Jadi contohnya zone 1 aktif, lantai 1 Bapak tinggal ngeliatin lampu LED di depan pintu. Oh unit kamar ini yang aktif. Oh lebih gampang lagi ya. Ya. Jadi ditambah dengan remote LED. Jadi saya jelaskan fungsi tombol-tombol lagi Pak nih. Ini tombol navigasi untuk melihat menu-menu aja nih Pak nih. Oh itu menu ya? Iya, pencet sama aja, 1 juga sama aja, 2 sama aja, 3 sama aja. Contohnya Bapak melihat view device dari sini, Bapak bisa dilihat cursor 2, mau dilihat dari by loop atau by zone, by loop dulu. Nah, loop 1 dia terpasang masih 56 device. 56 Jadi device. spare-nya masih banyak Pak. Jadi kapasitas panel ini satu loopnya 127 address. Jadi masih spare-nya masih banyak. Loop 2-nya dia baru terpasang 31 device. Spare-nya juga masih banyak. Ini bisa kita lihat lagi di sini loop 1. Nah, loop 1 di sini mulai dari address 01, zone 1, basement 2. Tinggal naikin aja. Nah, terus sampai address terakhir. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, dia terakhirnya address 56. Ini berarti loop 1 dari address 01 sampai address 56. Lantai 1. Iya, loop 1. Loop 1. Loop. Tapi ini lantai 1 nih. Iya, lantai 1B. Berarti dia kan berhenti di lantai 1B. Oke. Kalau kita loop 2-nya, dia mulai dari lantai 2, terakhir di function. Nah, function. Terakhirnya di sini. Dia masih 31, berarti mulainya dari, kalau setiap ini dia mulai lagi Pak nih, apa addressnya bisa mulai dari 01 lagi atau mulai address ngurut dari atasnya bisa. Jadi setiap berbeda loop addressnya mulai dari kecil lagi, ngurut lagi, pindah loop beda lagi addressnya. Sampai sini pertanyaan Pak?
lantai 1 tadi loop 1. Lantai 2 loop 2. Loop 2 sampai ke function. Iya, loop 2 nya lantai 2 sampai function. Loop 2-nya. Loop 2. Lantai loop 1 cuman lantai 1 doang. Lantai basement 2. Basement 2. Dari lantai 1 ke basement 2. Dari basement 2 Ke basement 1 lantai GF 1. Oke. Lobby ya 1. Berarti bentuk situ dia loop 1-nya. Berarti lantai 2 ke atas dia loop dan loop 2. Pembagian loopnya seperti itu. Jadi di menu akses level 2 dia menunya seperti ini Pak. Ada menu disablement, view device, test zone, set system time, sensor, maintenance, early warning. Ini untuk detektor addressable. Kalau di sini tidak bisa dimonitoring Pak. Karena sistemnya konvensional. Kalau terpasang addressable, jadi jika ada detektor yang sudah melampaui batas kekotorannya dia akan muncul di sini bisa. Trouble ya? Iya. Tapi karena di sini terpasang konvensional, dia nggak ada no containment sensor, nggak ada ini yang terkontaminasi, nggak ada. Jadi fungsinya tombol ini saya jelaskan Pak, ini disablement, Bapak bisa disable loop, disable address, disable zone, disable audible. Saya jelaskan satu-satu. Disable loop ini fungsinya untuk menonaktifkan loop 1 atau loop 2. Ini jika kita disable loop 1 otomatis device yang terpasang di loop 1 akan nonaktif. Oke. Ya. Ini, sebelah sini ini nggak perlu Pak kalau yang nonaktif ini soalnya sangat riskan ya kan. Itu perlu juga Pak. Kalau diminta kita disuruh disable dulu itu ada fogging. Kalau fogging nggak usah pakai itu Pak ini. Jadi Disable audible device. Audible device. audible device itu Device ini otomatis all. Oh, ke All semua. Audible device. Kita dua lagi ada pilihan time sama untime. Bapak tinggal pilih mau pakai waktu atau tanpa batas. Sesuai. Kalau Bapak pakai waktu, Bapak tinggal setting nih mau setting berapa jam, 2 jam, 3 jam, terserah. Nanti on kembali. Iya, otomatis setelah tercapai 5 jam dia 2 jam dia normal otomatis. Oke. Kita caranya seperti ini. Kita pilih coba untime ya. Cursor angka 2, ada pilih ini you have selected untime disable, kedua lagi press enter to start disable, tinggal enter ya. Nah, otomatis audible yang terpasang sini sudah di cut Pak atau di off. Jadi ada indikasi masuk pun tetap muncul tapi soundernya tidak berbunyi. Oh, tapi ada pemberitahuan juga gitu, cuman nggak bunyi doang. Iya. Oke. Jadi dengan tandanya seperti Pak, jika audible-nya dinonaktifkan akan muncul seperti ini. Jadi setiap ada tindakan pasti ada notifikasi seperti ini. ND1 Dimension Disablement. Jadi bisa kita lihat yang di disable apa sih? Bapak bisa lihat dari sini view, view and restore. Nah, audible out, disable untime kita. Jadi kita normalnya tinggal enter aja nih Pak. Oke. Enter. Nah, dia udah normal lagi. Iya, coba kita lakukan lagi. Untime. Enter. Nah, setiap kita disable ini lampu NAC ini akan muncul Pak. Jadi tandanya dengan lampu NAC trouble ini muncul. Jadi berarti lapangan tidak akan berbunyi nih soundernya. Ini general trouble juga akan muncul. Nah, trouble ini juga akan muncul. Kita normalinya gampang, tinggal disablement, masuk ke view, tinggal enter aja. Nah, otomatis dia lampunya akan normal kembali, berarti sounder di lapangan sudah berbunyi kembali ketika ada indikasi masuk. Terus disable address lah yang penting, address. Bapak contohnya mau menonaktifkan lantai lobby di lobby Pak. Iya. Lobby, Bapak pilih lobby 1 kan. Cari di sini nih lobby dulu, kita naikin kursornya. Basement 1 GF. Nah, ini contohnya mau menonaktifkan zone 1 lobby. Bapak harus catat dulu nih addressnya 35 zone 1 lobby. Tinggal pencet kursor ini aja ke kanan Pak. Nah, ada pilihan biasa nih, ada time sama untime. Contohnya mau pakai ini untime aja biar lama, kita pencet 2 lagi enter. Nah, berarti zone 1 lantai lobby kita nonaktifkan. Nah, contohnya mau ada maintenance atau perawatan biar tidak mengganggu sistem, Bapak disable dulu. Mau nyari contohnya instalasinya ada bermasalah, kita disable dulu. Nah, setelah selesai
biasa masuk lagi dari disablement ke view, baru tekan enter, press enter to enable enter. Nah, otomatis dia normal kembali untuk zonnya. Ada pertanyaan dulu Pak sampai Oke, itu per loop tadi sama per zona. Sekarang kalau di per kamar bisa nggak? per kamar nggak bisa Nggak sistemnya bisa, kan, karena ini semi. iya. Oke, oke. Berarti kita mainnya di loop sama zone. Zone. Oke. Atau mau di disable contohnya lantai 1. Nah, Bapak cari dulu di sini, lihat dulu nih view device by loop. Soundernya yang mau kita aktifkan kan, non aktifkan. Berarti Bapak contohnya lantai 1 tadi. Lantai 1. Lobby lah contohnya itu yang lobby. Berarti ini address zone-nya zone 40 catat dulu Pak ya. Nanti diingat-ingat dulu nih zone lantai lobby berarti zone 40. Exit lagi. Bawa masuk ke disablement terus disable zone. Nah, disable zone ke sini masukin ke zone 40. Oke. Nah, ini masih posisinya masih enable. 2 lagi, kita pilih untime, enter. Ini lantai lobby pasti tidak akan aktif. Terus menormalkannya sama seperti tadi, disablement ke view. Nah ini zone 40 disable zone untime. Jadi ini zone 40 itu untuk pemrograman lantai lobby. Jadi soundernya, outputnya. Tapi kalau detektor masuk tetap akan Ada pemberitahuan lah. Iya, pemberitahuan. Normalnya tinggal pencet enter. Nah, dia udah normal kembali. Nanti bisa kita coba kalau bisa di sini coba. Tapi kalau kita disable apa kita harus main ini nih? Iya, Enggak. bisa. Oh iya. Ini mau posisi disable tapi Bapak harus masuk ke password dulu. Ke masuk 2222 enter. Nah, baru bisa mengoperasikan tombol di sini. Tapi kalau ada kunci tinggal di enable aja. Jadi otomatis fungsi tombol ini sudah berfungsi tanpa menggunakan password di panel. Ada pertanyaan lagi? Pak? Sharingnya nggak apa Pak? Ini Ferry. Iya, training. Maju. Contohnya untuk notifikasi trouble Pak ya. Coba kita lepas baterainya satu kaki. Nanti dia akan mengirim notifikasinya apa nih? Coba. Jadi semua detektor yang terpasang di sini ini nah, setelah notifikasinya muncul baterai disconnected. Kita silent dulu. Berarti Bapak harus cek Baterai koneksinya. Koneksi terlepas. Tinggal connect lagi. Nanti dia akan normal kembali otomatis. Nah, trouble-nya udah nggak ada lagi. Begitupun dengan ini input 220 ini ketika dia off, nanti di sini akan muncul AC power failure. Trouble-nya pasti akan muncul. Nah, ini trouble ini zone 1 tangga 3 basement 1 ini input open circuit, berarti jalurnya atau detektornya ada terlepas Pak. Jadi kurang kencang posisi masangnya, dia akan timbul input open circuit. Jadi end of line-nya titik akhirnya tidak terbaca. AC-nya saya turunin Pak. Oh ini powernya. Indikasinya muncul kan? Ini indikasinya nih. Pasti dia akan muncul power failure karena backup power supply ini tidak mendapat supply ke setiap TB nih Pak, tidak dapat. Nah, Failure ya? iya, power failure. Nah, dia trouble-nya akan muncul seperti ini. Terus coba kita lihat di sini. Terus akan jalan udah dinaikin lagi, dia akan normal kembali Pak. Terus naik, trouble-nya akan perlahan akan normal sendiri. Berkurang more trouble-nya nanti. Kita silent dulu biar nggak berisik. Nah, ini udah trouble-nya sudah hilang, tinggal satu ini emang lagi ada perbaikan. Tadi ketika 220 mati, trouble akan muncul ke sini. Di sini juga ada backup baterainya harusnya. Ada. Di sini juga sama, ada backup baterai. Sama. Ada pertanyaan dulu Pak? Kita lanjut.
Oke, lanjutlah. Ya, oke. Jadi detektor yang terpasang di sini ada 2 tipe maksudnya ya? Detektor yang terpasang. Fixed dan smoke aja Pak. Oh, ada 2 tipe cuma Fixed sama smoke. Smoke. Berarti heat nggak ada. Panas. Heat itu fixed Itu kan untuk campuran. pemanas. Ah, Ya. Jadi oke. kalau Kerjanya di panas lah karena kalau panas. heat sama fix itu sebenarnya hampir sama tipenya tapi temperaturnya lebih Iya. kalau fix lebih tinggi. Jadi kalau fixed itu 135 derajat Fahrenheit, kalau di Celsiusin sekitar 57 derajat Celcius. Jadi kerjanya dia defaultnya emang segitu, Pak. Jadi kalau belum tercapai 57 derajat, dia belum akan aktif. Beda dengan heat detector, dia mengukur suhu temperatur ruangan naik turun 7 sampai 8 derajat Celcius per menit. Jadi itu kalau contohnya di ruang situ terpasang heat, kondisi AC-nya mati, ruangnya panas, pasti dia akan aktif. Tapi bedanya dengan fix kalau belum temperatur suhunya belum tercapai, dia belum akan indikasi ke panel. Jadi emang fix itu biasanya fungsinya ditaruh di ruang-ruang yang kondisinya memang sudah panas, Pak, seperti ruang trafo, ruang genset. Jadi emang kondisi ruangannya sudah panas, jadi perlu dipasang yang detektor panas yang temperaturnya sudah bawaan dari pabriknya segitu. Jadi 57 derajat. Kalau smoke biasa fungsinya untuk deteksi asap, debu pun terdeteksi, Pak. Karena dia sensor, tidak hanya sensor asap tapi dia debu ketika dia chambernya itu kena kotoran atau debu, dia akan menghalangi infrared, dan kan di dalamnya ada infrarednya, Pak. Jadi ketika dia terhalang debu itu, maka dia akan indikasi ke panel. Oke. Nah, ini contoh, ini smoke yang terpasang sini, ini Pak, ini smoke detektor. Belum dibuka itu smoke detektor. Ada pertanyaan Pak sampai sini untuk pengoperasian panel ini? Saya mau tanya ini Pak, ini artinya apa Pak? Mana? Ini NAC. singkatannya ini ya. Notifikasi appliance circuit, Pak. Jadi untuk 24 VDC ini sebenarnya. Ini NAC ini. NAC 1, NAC 2, NAC 3, NAC 4. Jadi ini fungsinya by program, bisa diaktifkan mengeluarkan output 24 VDC, Pak, ini. Pak, saya copot satu ya. Ada indikasinya apa kalau lepas itu ya? Ya, coba. Ini dilepas sama Mas Sigit. Notifikasinya input open circuit zone 4 GF karena kondisinya dilepas detektornya. Jadi fungsi Tapi akan menghasilkan fire. enggak, dia akan trouble aja. Berarti kalau ada yang Lepas, ada yang ngambil, ya, bisa terdeteksi ya. Jadi iya, fungsinya Atau dibersihkan, iya, masangnya dilepas, tidak dia pas, pas. akan indikasi. Jadi fungsinya end-of-line ditaruh di titik akhir itu fungsinya seperti ini, Pak. Jadi dia memonitoring wiringan yang atau instalasi yang terpasang. Atau ada putus kabel, dia akan terbaca input open. Ada yang lepas detektor, pasti akan terbaca input open. Jadi fungsinya end-of-line itu dikasih di titik akhir. Dia fungsinya untuk monitoring jalur kabel yang terpasang. Sebenarnya fungsinya sama aja, mau end-of-line ditaruh di modul tetap berfungsi, tapi kita tidak bisa memonitoring Keseluruhan yang terpasang ya. Jadi ada kabel yang iseng, ada yang potong, ada detektor hilang, nggak taunya hilang semua detektor di belakang, udah nggak ketahuan. Jadi fungsinya untuk end-of-line ditaruh di belakang ini untuk monitoring. Atau mau coba ini sendiri, Pak, disable biar ini. Oke, saya mau disable. Iya, coba. Pokoknya lantai 1 dulu. Ini di exit dulu ya. Udah, itu masih trouble karena ada perbaikan, nggak apa-apa. Oke. Pencet kursor aja yang mana aja tuh sama. Nah, Nah, saya mau disable ini ke sini tadi ya. Saya mau disable zone lah ya. iya disable zone. Oke, zone 1. Lantai 1, zone 2. Lantai 1 berarti Bapak cari dulu nih di sini. Sorry, maaf. Exit dulu. Bapak lihat dulu nih view device. Oh, By loop. Device ya. Cari dulu zone lantai 1 dia zone berapa? ulang dulu. Ah, ya. View device dulu ya. View device by loop. Mobile loop ya. Loop 1 apa loop 2 ya? Berarti kalau lantai 1 loop 1. Loop 1. Oke. Bapak cari dulu situ, lantai 1 dulu. Nah, ini
Lantai 1, zone 1 basement 2. Berarti saya lihat lantai 1 nih. Lantai 1 Bapak mau menonaktifkan apa nih? Sound bell. Yang biasa itu smoke. Smoke. Berarti Bapak cari di situ zone-nya. Ini temper suite, flow suite, zone. Berarti di zone ya? Nah, berarti Bapak lihat di sini nih. Zone 1. Zone 1. Basement 1 B2. Berarti Bapak exit. Exit dulu samping kiri tuh exit. Nah, baru masuk ke disablement lagi. Iya. Baru disable zone. Iya. Zone 1 kanan lagi. Ya, nah itu ada pilihan. Untime dulu ya. Iya, antai. Terus pro. Lagi terus baru press enter. Oke. Iya. Itu otomatis zone 1 berarti basement 2 nonaktif tuh Pak semua detektor. Karena zone apa namanya? Zone detektornya kita nonaktifkan. Mau normalin lagi? Tadi exit dulu. Ke disablement tadi. Pencet cursor mana aja nggak masalah. Nah, itu disablement. Dua lagi ke view. View device. Iya. View. Nah, itu kan ada Langsung enter aja ya? Enter aja. Nah, Oke. itu otomatis dia sudah normal. Banyak pilihannya, mau disable address, disable zone, disable audible. Jadi tinggal mana aja yang Tinggal pilih ya. Iya. Flow juga ada ya, flow suite. Iya bisa. Nah, Oke. aktifkan flow suite-nya contohnya lantai 1, lantai 2 bisa. Tinggal cari dulu di view device-nya, baru di address-nya, baru disable address. Contohnya loop 1, loop lantai 1, address 5. Kita nonaktifkan address juga bisa atau zone bisa. Bapak ngobrol, kalau komunikasi mungkin ada perbaikan. Ini kalau dicolok yang bunyi di mana? Di sini. Di sini kayak Coba ngomong dari situ. Saya komunikasi. mau di atas bisa. coba di gap ya. Iya. Boleh, coba aja. Telepon gratis itu Pak. Kan ada trigger ke situ. Gap. Di GF mana deh? Mau cek lantai dulu. Ketiga. Untuk bagi apa namanya BM dan security ini, jadi ketika ada indikasi fire Bapak silent, seharian pun tidak akan terjadi general evakuasi Pak. Sebelum Cukup silent aja gitu. Iya, sebelum masalahnya teratasi. Jadi sebenarnya Lokal ya. lebih apa ya, fleksibel, lebih Ya apa kalau namanya? orang bilang santai lah. Iya, lebih santai. Kita nggak fokus harus Iya. hari itu ditangani selesai. Tapi kalau udah saya setting delay auto atau stage 1, 2, 3, Oh, itu dia. ketika local area di delay 3 menit nih. Ketika contoh lantai sini Iya. aktif, Tadi dijelasin. otomatis sounder bunyi, otomatis delaynya akan aktif nih, kita silent dulu tek. Dia akan mengaktif otomatis kalau tercapai 3 menit dia akan mengaktifkan plus minusnya Pak, atas bawah bunyi. Di silent lagi sama Bapak nih, tek. Contohnya di delay 5 menit untuk masuk ke stage 3-nya Pak ya, untuk general evakuasi. Tidak tercapai nih Bapak mengatasi masalah ini, otomatis udah general evakuasi. Itu aja sih untuk lebihnya. Nah, coba di pencet. Itu di mana? Nah, itu Pak. Dia push button lantai 3. Push button lantai function diaktifkan ya, pencet. Coba pencet silent Pak. Iya. Nah, itu menonaktifkan buzzer di panel dan sounder di lapangan. Buzzer di panel. Berarti Tidak. ini lift nggak homing ya? Tidak. Kalau ada apa-apa lift nggak homing. Nggak ada. Hanya lokal. Nggak interkoneksi ke pintu, nggak ada rilis. Oke, hanya ini doang udah tok. Oke. Tergantung sih kan Bapak mau permintaan seperti apa, Oke. tertulis. Enggak, maksudnya yang terpasang di sini dulu Terpasang nih. aja, terpasang Kita nggak ada ini. lagi permintaan nanti. Takutnya saya setting manual, Bapak permintaannya mau auto. Oke, saya setting mau auto, nanti tinggal betul berita acara. Oke. Tergantung Bapak maunya yang mana nih, lebih fleksibel yang mana, mau manual atau auto, tinggal SDM-nya disanggup apa enggak untuk ketika terjadi udah di setting 3 stage itu harus sigap Pak. Iya. Nggak bisa santai lagi. Nggak bisa. Kan sekali bunyi langsung Iya. lari. Soalnya kalau sudah di set, Bapak cari nih zone function itu zone berapa tuh? Zone 8 ya? Itu kan ada tulisannya Pak. Iya. Zone 8 ini. Bapak berarti exit. Flow suite function Ah. B. Coba cari zone-nya Pak atas. Bapak ke bawah. Zone terus.
Terus nah itu tadi dua lagi Iya. cari pak paling bawah dilihat dulu. Oh lagi tes itu tuh berarti bawa silent dulu. Alarm silent. Dia otomatis cut atau off, reset, cek lokasi baru pencet tombol reset. Dia yang ditekan dia itu lantai berapa tuh? Lantai 2 ya? Itu. Lantai dua. Ya, zone 3 lantai 2. Dan 3 lantai 2. Itu zone detektor berarti. Detektor. Berarti itu reset aja ya? Iya, reset. Ya coba reset biar normal. Nah, silent dulu. Iya. Ya, yang tadi udah bisa lanjutin. Coba lanjutin lagi. Loop. Ya. Loop 2. Bawah lagi tuh, paling bawah tuh. Cari zone function. Lagi masa Itu flow suite. Bukan flow suite ya. Tadi apa itu? John. coba cari lagi, satu lagi Button monitor. lagi Basic. Control function. Ini tipe itu zone bapak monitor. lihat tuh zone berapa function setelah Itu address zone 5. Zone 5. nah zone 8 apa 5 Zone 5 lantai function. Apa ininya? zone programnya bapak mau nonaktifkan kan Oh, berarti iya. zone itunya atas Zone 8. nanti exit Exit. Exit sana. baru masuk lagi disablement Disablement. kanan Ini ya? ya zone Ke bawah. bawah dulu kanan. Nah, masukin di situ zone 8. Kursornya Naikin ke aja. atas. Iya. Sampai 8 ya. Udah. Oke. Tadi lewat. Udah lewat. Nah, Oke. kanan. Pilih tuh mau pakai waktu. Bawah aja, anti-macet Antem, aja. antem. Ya. Kanan, Kanan. kanan lagi. Udah langsung ya? Baru press enter Press. to start. Bentar. Nah, dia otomatis zone function dinonaktifkan, Pak. Exit. Kita kalau kan dari situ Exit apa? Kanan 2 Langsung ke 2. Kedua kan? Nah, Oke. nah, Press enter. Iya. Nah, itu kan udah enable lagi. Udah, gitu aja. Ini ya. Iya. Oke ya. Iya. Ya, yang terkoneksi ke itu akan aktif ya. Tata suara. Ada apa? Harap meninggalkan tempat secepatnya. There is a fire. Please evacuate as quickly as possible. Ada apa? Harap meninggalkan tempat secepatnya. Ini nggak bunyi. Pasti kan? There is a fire. Nggak bunyi. Evacuate as quickly. Koridor nggak bunyi. Dinyalain lah. Dinyalain. Ya nggak bunyi. Belum ada homing tuh. Belum ada homing? Mana sih itunya? Pasti belum homing, Mas. Homingnya di mana dulu nih? Di setting di mana homing liftnya? Homing ini